Selamat bergabung, Mbak Indah. Halo, selamat bergabung Anton Subroto. Halo, selamat bergabung Tabah, Bang Fian. Kita tunggu dulu ya untuk beberapa yang ingin ikutan sesi kali ini di Fartalk. Malam juga yang di Aussie ya. Kita mau sharing-sharing. Selamat malam Bu Dokter. Oke, ini nanti dimulainya pukul 8 ya. Kita tunggu dulu beberapa yang ingin gabung bersama kita, oke? Halo Zo, Ketua CLI, selamat bergabung. Oke, halo Fajrian Nahri, lama gak jumpa ya. Bang Dodo, oke kita tunggu dulu untuk pembicaranya 5 menit lagi ya. Malam ini kita ngobrol santai di acara Fartalk. Ini acara baru mulai volume pertama pada hari ini. Insya Allah kedepannya apabila saya ada luang, insya Allah akan terus sharing ya di Fartalk ini. Dan pastinya saya memilih beberapa pemateri yang pastinya tidak mengecewakan, insya Allah. Oke, 5 menit lagi kita tunggu. Selamat bergabung Dokter Sani. Oke, selamat bergabung Bang Hel. Mungkin nanti kita akan bagi-bagi tips gimana sih lolos CPNS bersama pembicara kita, konselor adiksi BNN RI Mbak Mutiara Rizka Bahar. Insya Allah bentar lagi beliau akan bergabung ya bersama kita. Oke, buat yang mau tanya-tanya bisa langsung ngisi di question box-nya itu. Insya Allah nanti setelah sesi berlangsung dijawab oleh Mbak Mutiara Rizka Bahar langsung ya.
ini sebelumnya udah pada pernah ikutan tes CPNS belum? Oke, ini di luar tema ya. Saya dari FKUII. Oke. Halo Bu Dokter Asti, selamat bergabung. Oke, insya Allah di acara Fartok ini kita menghadirkan beberapa pemateri. Yang pertama ini kita undang konselor adiksi yang nantinya ingin membahas terkait persiapan tes CPNS. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di chat atau bisa di question box-nya ya. Oke, halo Mbak. Semoga sesi ini bermanfaat. Wah, alhamdulillah pemateri kita, ngobrol santai kita di acara Fartok ini udah ada sama Kak Mutiara Rizka Bahar. Oke. Oke, mungkin 1 menit lagi ya Kak ya, bergabung ya Kak Mutiara. Oke, udah ada pembicara kita ya, Kak Mutiara Rizka Bahar. Insya Allah acara ini kita adakan beberapa menit saja, setengah jam, nggak nyampe sejam, biar pada masih on, karena kalau udah jam 9 tuh bawaannya udah ngantuk ya. Selamat bergabung Dokter Alfi, Dokter Via. Oke, udah jam 8 ya. Pemateri kita juga sudah hadir tentunya. Selamat bergabung semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemateri kita di Fartok volume pertama ini sudah bergabung ya. Bagaimana kabarnya Kak Mutiara Rizka Bahar? Alhamdulillah sehat. Kak Farida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang sibuk apa nih Kak? Biasa sibuk kerja. Sibuk kerja aja Oke. sih, Kak. Mm-mm. Semuanya lagi pada sibuk kerja ya walaupun pandemi kayak gini ya. Oke. Iya, kan sekarang metodenya WFH, WFO gitu. Jadi tetap tetap terlaksana sih kayak pekerjaannya jadi bisa dari rumah ataupun kadang beberapa beberapa pekerjaan juga mengharuskan kita ke kantor gitu. Jadi seperti biasa aja sih kegiatannya.
WFH tetap produktif ya Kak ya. Oke, Harus udah ada dong. beberapa yang gabung nih Kak. Nah, nanti kita insya Allah acaranya sekitar 30 menit. Untuk Mm-mm. kalian kalau ada pertanyaan seputar tes CPNS nanti bisa langsung ditulis di komentar atau bisa langsung di postingan di feed Instagram Nur Farida ya atau di question box. Oke, boleh disapa? Tolong Kak Mutiara boleh disapa yang menonton kali ini. Oke, selamat bergabung teman-teman yang sedang memperjuangkan masa depan ya, yang pengen nanti coba jadi bagian dari abdi negara sih gitu. Jadi silahkan dipantau live ini, insya Allah nanti isinya daging semua dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Insya Allah nanti kita sharing-sharing ya di sini ya. Jadi sambil berbagi pengetahuan antara teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya ataupun bingung, boleh drop di komentar ya. Boleh dong, ini sepertinya hostnya digantiin juga ya sama Iya, kan pembicara. tadi Oke. kayaknya saya salah ngambil ini ya. Nah, Oke, tempatnya silahkan salah kembali ke juga. Kak Farida. Oke. Nah, oke, aku kenalin dulu nih, Kak Mutiara Rizka Bahar ini merupakan konselor adiksi di BNN, Badan Narkotika Nasional RI. Nah, sebelumnya pernah bekerja di sebagai Human Resource Development di Bondan Architect dan sekarang CPNS di Badan Narkotika Iya, Nasional 2021 sampai sekarang. Nah, ini aslinya dari Jambi ya, Kak ya. iya benar Kak Farida. Mungkin yang dari Jambi boleh lo bergabung. Iya, Oke, ayo teman-teman. kita mau sharing-sharing nih. Kenapa sih Kak Rizka ini ngambil tes CPNS itu Kak? Apa sih motivasi mungkin atau alasannya gitu? Oke. Oke, mungkin halo dulu ya buat teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih. Di sini nanti kita sebagai media untuk sharing bareng-bareng. Nah, motivasi sebagai CPNS tentunya terutama sebenarnya dari orang tua ya, dari orang tua. Seperti yang kita tahu di Indonesia kan beberapa orang tua tentunya pengen ya yang terbaik buat anaknya, yang pengen pekerjaan yang stabil, lalu mungkin work life balance-nya juga juga terasa gitu. Mungkin tidak terlalu sampai malam atau bagaimana pekerjaannya. Jadi bisa balance antara kehidupan pribadi sama keluarga. Dan kebetulan pada tahun 2019 itu pas pembukaan banget dan aku sudah posisinya udah satu tahun setengah bekerja gitu dan di situ aku akhirnya mencoba untuk pendaftarannya kemarin dibuka pas bulan Oktober atau November 2019 akhirnya mencoba untuk mendaftar karena kebetulan posisinya formasinya banyak banget waktu itu jadi kenapa enggak kita coba gitu loh siapa tahu ada keberuntungan dan ternyata memang rezekinya di sana gitu Kak Farida. Ya Kak ya. Nah itu karena salah satunya dari motivasi orang tua ya Kak. Nah kalau Iya. sih Kak yang CPNS ini dibuka itu kapan sih? Kan kemarin kabar-kabarnya itu mundur-mundur terus ya Kak ya. Iya, karena kemarin terakhir tanggal 30 Mei mau dibuka ya, tapi ternyata dari BKN, Badan Kepegawaian Negara sendiri, menyampaikan bahwa ternyata masih ada beberapa formasi atau beberapa kasus, bukan beberapa kasus, jadi masih ada beberapa hal yang belum selesai, jadi masih belum siap untuk pembukaan pada 30 Mei. Jadi kemungkinan kemungkinan tahun ini tetap buka, tapi akan diundur sampai tidak tahu kapan. Kita tunggu aja informasinya. Boleh di-follow aja official account-nya di BKN BKN_ID atau apa BKN gitu. Nanti teman-teman bisa follow untuk update informasinya seperti itu. Oke di BKN tadi ya Kak ya di Instagramnya. BKN.id kalau nggak salah. Oh di ini ya webnya ya. Oke. Di Nah, Instagramnya dia bisa. nah buat kalian nih bisa banget di follow tadi dari Instagramnya dari BKN ataupun lewat link ya Kak ya. Iya benar. Untuk kabar terbaru pendaftaran CPNS-nya itu mulainya kapan gitu. Oke. Mm-mm.
Nah, kalau yang CPNS tahun ini nih Kak, ngomong-ngomong, beda nggak sih sama tahun-tahun yang mungkin Kakak kemarin kan 2019 ya Kak Mutiara ya? Ada bedanya nggak Ya, sih benar. sama yang insya Allah 2021 ini? Sistemnya dari sistem Eh, itu? oh, oke. Sebenarnya belum ada informasi resmi ya. Yang beberapa yang beredar itu kayak baru dari kabar-kabar burung ataupun dari akun-akun yang memang pengen fokus untuk membahas CPNS. Tapi kalau dari akun resminya sendiri, dari BKN sendiri, itu belum ada kayak pengumuman resmi seperti itu. Tapi beberapa berita menyebutkan bahwa sistem pada pendaftaran tahun ini nantinya akan terintegrasi dengan nomor KTP, jadi dengan nomor induk kependudukan. Jadi peserta tidak perlu untuk mencantumkan dokumen seperti pada tahun 2019. Jadi nggak perlu ribet satu-satu lagi untuk mengupload dokumen seperti itu. Jadi kemungkinan itu sih yang kemungkinan dipermudah. Semoga beneran ya seperti itu. Dan Amin. kabarnya juga untuk tesnya, untuk pengawasannya ditambahin sama kamera ya untuk di masing-masing peserta sehingga pengawasannya jauh lebih ketat sepertinya seperti itu. Sistem online gini ya Kak, jadi kemungkinan pakai kamera ya, kalau untuk sistem Eh, 2021 ini ya. untuk kemungkinan online offline-nya sebenarnya masih kurang tahu sih Kak. Tapi Tuh. berkaca pada tes SKB pada tahun 2020 lalu, itu walaupun masih pandemi, peserta tetap datang ke lokasi terdekat dari posisi peserta sekarang. Jadi tidak mengharuskan misalnya saya yang posisinya di Bandung harus tesnya di Jakarta enggak, tapi saya tesnya cukup di Bandung aja gitu. Karena ada beberapa yang mengharuskan tesnya itu nanti di Jakarta seperti itu. Tapi untuk yang waktu waktu itu tesnya cukup dari lokasi terdekat dari peserta. Oke, Gitu, Kak. ngomong-ngomong nih, kalau Kak Mutiara dulu tesnya di mana nih Kak? Aku tesnya ada di, oke, aku dua tempat sih. Iya, iya dua tempat. Jadi yang pertama itu, jadi yang pertama itu lokasi pertama untuk SKD-nya itu ada di Surabaya. Aku ke Surabaya, itu tesnya pada tahun 2020 di bulan Januari. Itu tes SKD. SKD itu tes seleksi kemampuan dasar. Nah, itu di Surabaya. Selanjutnya, karena pandemi baru dimulai bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Dimulai bulan Maret, lalu kemudian diundur karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan tes. Harusnya jedanya itu seharusnya bulan Maret itu sudah harus FKB. Tapi ternyata diundur sampai bulan Agustus atau September mungkin ya kalau nggak salah. Saya baru baru tes SKB gitu, baru tes seleksi kemampuan bidang gitu. Dan itu tesnya itu di Jogja. Kebetulan waktu itu saya sedang berada di Jogja, jadi tesnya di Jogja. Untuk selanjutnya itu pengumumannya itu secara secara live di YouTube ataupun nanti di surat pengumumannya itu pas 2 bulan, 3 bulan kemudian gitu, baru pengumuman rankingan gitu. Oke, berarti hampir molor-molor ya untuk sesi pandemi ini ya, tahun Iya 2019 benar kemarin. Kak, angkatan corona banget. Hmm. Nah, tadi Ya, Kak Kak Mutiara sempat cerita ya soal beberapa tes. Nah, apa sih Kak, gimana sih kita mulai buat daftarnya itu gimana sampai tes-tesnya itu gimana sih Kak? oke, teman-teman. Nanti bagi yang memang berminat untuk daftar sebagai CPNS, nanti itu kita dialihkan atau diarahkan untuk akses website resminya di sscn.bkn.go.id. Jadi semua sistem pendaftaran itu melalui satu pintu. Jadi di website itu, lalu kemudian teman-teman bisa mengisi. Sebelum itu tentunya sudah ada ini ya, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya sudah ada pengumuman tentang formasi gitu ya, pengumuman formasi semua misalnya dari pemerintah daerah atau pemerintah kota, lalu misalnya dari instansi kementerian atau lembaga. Jadi semuanya itu keluar, jadi silahkan teman-teman sebelum mendaftar silahkan cek satu persatu formasi yang sudah di-upload oleh lembaga atau instansi terkait, dan silakan teman-teman cek sesuai dengan bidang bidang teman-teman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman melamar yang tidak linear. Misalnya
S1 manajemen, tapi yang dibutuhkan di sana adalah S1 psikologi gitu. Jadi kayak berseberangan sekali gitu, berseberangan sekali. Karena ada beberapa yang misalnya posisinya tuh seperti kayak analisis kepegawaian. Biasanya orang manajemen itu bisa kan. Jadi tapi jadinya ada beberapa yang karena kesalahan dan pemilihan pemilihan formasinya salah, jadi bisa menyebabkan itu tidak lulus. Yang selanjutnya, setelah teman-teman teliti dengan formasi di yang akan dipilih, silakan teman-teman nanti isi isi daftar riwayat hidup di sscn.bki.go.id itu. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup dimulai dari alamat, KTP, nomor induk nomor induk kependudukan, lalu IPK, lalu kemudian ijazah, akreditasi, dan kemudian sebagai macamnya foto juga, foto, lalu eh, lalu data-data lainnya yang dibutuhkan tergantung dari permintaan instansi yang teman-teman lamar. Jadi nanti sebelum daftar, aku ingetin, pastiin prodi dan universitas kamu itu sudah sesuai dengan syaratkan. Karena ada beberapa yang mintanya hanya universitas dengan akreditasi A dan prodinya A gitu. Kayak aku kemarin seperti itu. Jadi harus A. Kalau nggak A, otomatis gugur nanti di administrasi. Oh, jadi kalau di bagian administrasi harus diingat-ingat itu ya Kak ya. Dari Benar, harus univnya, dibaca banget. Mm-mm. akreditasinya, dilihat dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau mintanya Ya, memang akreditasi A, ya kalau memang dari kampus bukan akreditasi A, jangan memilih formasi yang itu, begitu ya Kak ya. iya, benar. Oke, oke kita selanjutnya nih Kak, kan kalau bagian untuk pendaftaran ya Kak, berarti itu ya, daftar akunnya dulu ya Kak ya. Yang tadi Kakak jelasin itu ya. Bagian daftar akun dari mulai perlengkapan apa KTP dan segala macam dari kakak segala macam. Ini ada pertanyaan nih. Biasanya ada maksimal umur gitu nggak kak dari Kak Taba? Oke, jadi setiap instansi itu punya standar usia yang berbeda-beda. Jadi standar usia yang berbeda-beda. Jadi kayak aku kemarin paling enggak usianya harus sudah lulus S1 dan yang dibutuhkan waktu itu S1 psikologi dan usianya usia maksimal kalau nggak salah 28 tahun ya untuk S1 gitu. Jadi 35 tahun juga 35 tahun. Lalu kemudian maksimal biasanya 35 tahun. Jadi tergantung. Jadi S1 itu misalnya 28 tahun, lalu bisa S2 35 tahun gitu. Untuk S2-nya gitu. Jadi seperti kementerian-kementerian yang kayak keuangan biasanya milihnya yang muda-muda gitu. Tapi kurang tahu tim biasanya kalau yang Pemda atau Pemkot biasanya beda lagi nih, biasanya beda lagi. Jadi setiap instansi punya standar sendiri-sendiri. Jadi kalau kemungkinan teman-teman yang live di sini kemungkinan usianya masih pada mungkin pada seumuran ya. Jadi masih bisa daftar di berbagai banyak macam instansi gitu. Jadi usahakan sebelum usia 35 tahun itu sudah udah mendaftar. Tapi kalau udah lewat biasanya sangat sulit sekali untuk mendaftar CPNS. Oke, berarti ada yang tergantung instansi yang buka ya kak ya. Umurnya itu Ya, standarnya ditentukan bisa dari instansi juga. Oke, mm, ada next question nih yang agak masih sama di kita bahas di bagian pendaftaran. Kalau dari BKN buka dari semua jurusan atau hanya psikologi aja kak? Nah ini kaitannya sama formasi tadi ya kak ya? hmm. Jadi kalau untuk BKN saja atau gimana nih? BKN itu adalah instansi yang memfasilitasi atau menyalurkan membuka pendaftaran untuk CPNS. Jadi sebenarnya BKN sendiri juga buka. Jadi BKN itu kayak yang bagian kepegawaiannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau di swasta itu mungkin bagian HR-nya gitu ya, yang mengurusi tentang rekrutmen pegawai baru seperti itu. Jadi kalau di aku sendiri waktu itu sebenarnya nggak cuma jurusan psikologi aja. Jadi ada jurusan kedokteran, lalu kedokteran, dokter, lalu S2 profesi psikologi, jadi psikolog klinis juga ada, lalu kemudian S1 hukum, lalu ada komunikasi, lalu kemudian ada jurusan kesehatan masyarakat, seperti itu. Jadi
Jadi bermacam-macam jurusannya yang dibutuhkan, tapi nggak setiap tahun instansi tersebut akan buka, jadi harus dipantengin terus. Jadi kalau kebetulan lagi buka, oh silahkan, berarti ada kesempatan buat teman-teman untuk mendaftar, gitu. Nah, ini masih ada kaitannya lagi nih Kak. Perlu pengalaman kerja juga nggak Kak? Oh Kak Taba ini kayaknya antusias banget ya. Kak Taba di Australia, mau daftar CWNS di Australia? Oke, kalau untuk pengalaman kerja, kalau di CMNS sebenarnya kalau aku kemarin nggak ada ya. Kalau berdasarkan berdasarkan yang kemarin itu nggak ada, tidak ada untuk pengalaman kerja itu nggak diminta. Jadi tapi cukup untuk mengikuti persyaratan akademik yang dibutuhkan. Seperti misalnya IPK harus harus sekian gitu, di atas tiga ya tentunya harus di atas tiga. Jadi misal dan harus akreditasinya harus A kayak gitu. Jadi harus mengikuti aja sih dari persyaratan akademik. Kalau untuk pengalaman kerja enggak gitu, Kak. Oke, berarti nggak harus ya. Mungkin tergantung formasi yang buka kali ya Kak ya. Iya, Syarat benar perform. Kak Farida. Nah kalau secara ini nih Kak, secara singkatnya nih tahapan apa aja sih Kak yang harus kita lewati saat kita mau daftar sampai nanti lolos tuh tahapannya apa aja sih gitu. Oke, teman-teman. Yang pertama itu pendaftaran. Pendaftaran. Pendaftaran itu menyangkut dari pengumuman formasi, pengumuman formasi. Jadi, terus selanjutnya nanti teman-teman mengisi pendaftaran di website di SSCN itu, lalu nanti teman-teman akan diseleksi secara administrasi. Secara administrasi itu kurang lebih satu bulanan, 2 bulan, kurang lebih ya, kurang lebih sekitar itu pengumuman administrasi. Jadi sebelum itu teman-teman harus pastikan banget data-datanya sudah sesuai ya. Semoga nanti sudah terintegrasi jadi lebih gampang ya. Terus kemudian apabila teman-teman sudah lulus dari tes administrasi, akan masuk ke tes SKD, seleksi kemampuan dasar. Di situ ada tesnya itu ada tes kemampuan, ada tes potensi akademik (TPA), di situ kemudian ada TWK, lalu ada TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, kalau TKP tes kemampuan profesionalitas kerja gitu. Lalu di antara tiga itu masing-masing tes itu punya punya passing grade-nya. Jadi teman-teman usahakan nilai yang teman-teman raih itu harus di atas passing grade gitu, di atas passing grade gitu. Jadi waktunya itu 100 soal dan waktu soalnya itu 100 soal dan waktu yang diberikan cuma 90 menit. Jadi harus efektif untuk mengerjakannya. Oke, selanjutnya setelah SKD, apabila teman-teman masuk ke dalam rankingan, teman-teman berhak untuk masuk ke SKB. SKB itu adalah seleksi kemampuan bidang. Jadi sesuai dengan bidang yang teman-teman lamar di formasi gitu. Misalnya kayak aku konselor adiksi dan backgroundnya psikologi, soalnya nggak jauh dari psikologi. Jadi materi-materi S1 itu kebanyakan masuk semua. Jadi kayak kalau di psikologi mungkin yang tahu tentang tes proyektif, lalu kemudian tentang teori-teori dasar psikologi, dan berbagai macamnya itu pada masuk semua. Sama 100 soal juga, dan itu waktunya juga 90 menit. Nah, setelah SKB kalau di BNN sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu tadi SKB-nya CAT, Computer Assistant, jadi basisnya komputer. Lalu yang kedua itu ada psikotes. Jadi aku psikotes juga. Setelah psikotes ada ke tes kesehatan. Tes kesehatan, jadi check up gitu semuanya. Jadi dari tiga nilai ini nanti diintegrasikan dan di ranking nilai-nilai mana saja yang teman-teman nanti dari sama saingan sih. Jadi diurutkan nilai yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Nah, setelah SKB nanti barulah teman-teman tinggal menunggu untuk pengumuman rankingannya gitu. Setelah itu setelah itu teman-teman baru nanti masuk ke pemberkasan. Pemberkasan itu teman-teman kayak mengupload ulang dokumen-dokumen yang diminta atau dibutuhkan oleh instansi. Dan kemudian sudah masuk ke satuan kerja masing-masing.
gitu. Oke, jadi ada SKD terus SKB ya kak ya? Baru lanjut ke Iya, pengumuman tadi ya. Nah kalau yang tadi nih kak, yang dari administrasi dulu nih, biasanya kendala yang ditemuin peserta itu apa sih kak? Peserta yang daftar itu kendalanya apa di administrasi kak? di administrasi ya. Kalau di bagian administrasinya. Oke, kalau di administrasi itu, kalau ngelihat dari biasanya BKN kayak ngupload ya kesalahan-kesalahan yang diupload sama peserta. Biasanya kadang fotonya blur, nggak jelas gitu pas fotonya. Lalu misalnya yang diminta latar belakang apa, latar foto apa, yang dikasih latar fotonya apa kayak gitu. Jadi nggak sesuai gitu permintaan sama yang dikasih. Sama kayak misalnya dimintain foto kartu peserta sama KTP itu misalnya terlalu kejauhan atau sehingga tidak jelas KTP-nya kayak gitu atau identitasnya kayak gitu. Terus misalnya kesalahan pengisian nama atau kemudian tanggal lahir, nomor ijazah sebagai macamnya. Jadi waktu itu aku sebelum ngupload, aku bener-bener lihat satu-satu gitu. Jadi sebelum kita submit, ya kita cek satu-satu gitu. Cek satu-satu apakah ada kesalahan. Jadi harus diteliti dan detail gitu kan calon pegawai negeri sipil ya. Jadi kalau ceroboh, udah ceroboh di awal, nanti gimana kalau kerja gitu. Oke, berarti kalau yang di bagian administrasi kayak foto, kemudian jarak foto itu harus benar-benar diperhatiin ya Kak ya. Oke, lanjut Iya, nih ke sama yang misalnya kan seleksi. kayak dokumen yang di-scan gitu ya, harus jelas gitu. Jadi jangan sampai kayak blur dan tidak terbaca. Jadi pastikan teman-teman untuk dokumen yang di-scan itu jelas. Karena kalau aku waktu itu kemarin menulis surat pernyataan dengan tulis tangan. Jadi ada materai dan itu harus di-scan kembali. Dan itu pastikan teman-teman harus jelas. Gitu Kak Oke, Arida. di bagian administrasi seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah lanjut nih Kak ke bagian seleksi kompetensi dasarnya ya yang SKD tadi. Nah kalau kita mau tahu nih Kak, kan tadi ada beberapa tes nih Kak. Nah kalau menurut Kakak tes yang paling susah itu bagian yang apa? Kan ada 3 jenis tadi ya Kak ya tesnya ya. Kalau Iya, menurut Mutiara sendiri, kalau aku yang paling susah itu mungkin wawasan kebangsaan ya. Mungkin di wawasan kebangsaan ya, karena itu misalnya kayak soal-soalnya terkait dengan sejarah-sejarah, sejarah-sejarah pokoknya tentang ya nasionalisme kita sih sebenarnya. Tapi teman-teman kalau usahakan belajar ya nanti ya. Kalau kalau aku kemarin kayak di wawasan kebangsaan karena mungkin udah males di awal kayak sejarah kebangsaan gitu jadi kayak mager gitu. Tapi teman-teman nanti tolong dirutinin aja untuk jadwal belajarnya untuk TWK. Kalau menurut aku TWK sih yang agak sulit sama ada beberapa hitungan kayak di TIU gitu. Tapi selebihnya bisa kok dikerjain. oh, berarti TWK yang tadi wawasan kebangsaan ya Kak ya. Jadi belajar Iya. sejarah sejarah kemudian Mm-mm. PKN ya kak Kebangsaan, ya. nasional. Iya benar, kalau di sekolah kayak PKN. Mm-mm. Kalau ini kak yang TIU ya, tes apa itu ya. TIU, tes Mm-mm. intelijen. Itu ya mirip TIU sih kalau di tes logik. Jadi kalau di FKD namanya TPA, tes pengetahuan pengetahuan tes pengetahuan umum gitu. Kayak ya TPA, TIU gitu umum. Itu isinya hitungan sederhana, bahasa Indonesia, kemudian logika, analogi verbal, seperti itu sih, seperti yang biasa kita kerjakan. Misalnya teman-teman pernah tes kayak tes sebelum masuk sekolah atau masuk kuliah kayak gitu biasanya ada ya. Oh kayak psikotes juga ya kak ya. Iya Kak, gimana? Kayak tes psikotes gitu ya kak. Eee, iya mirip-mirip soal pengetahuan umum ketika kalau kita misal tes-tes psikotes gitu mirip sih, cuman bukan psikotes ini kayak pengetahuan dasar aja gitu. Oke, kalau kakak dulu belajarnya dari mana sih kak untuk lewatin SKD ini, kompetensi dasar ini? Belajarnya di mana ya? Belajarnya baca-baca dikit aja sih, maksudnya baca-baca yang ada aja, yang ada aja kayak buku-buku yang dipunya aja sama sama sempat kayak beberapa kali ngelihat di YouTube gitu. Karena kayak sama sekali
nggak ada gambaran sebenarnya, nggak ada, karena belum pernah tes juga sebelumnya, dan nanya ke teman-teman juga belum pernah ada yang tes gitu. Jadi aduh nggak tahu. Jadi ya udah lihat-lihat di YouTube, oh cari-cari, oh saya kayak udah ada gambaran, oh bisa nih kayak gitu. Jadi pas pas tes kayak coba-coba review lagi pas sebelum berapa hari ya sebelum tes gitu, sempat nge-review sedikit untuk mengingat-ingat kembali. Habis itu udah nggak yang diforsir banget sih waktu itu belajarnya, kayak santai aja karena waktu itu sambil 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 eh, sambil ada beberapa job juga, jadi kayak nyambi juga, jadi nggak yang terlalu ngefokusin, tapi ya santai, tapi mungkin pasti, dan kebetulan mungkin doa orang tua juga kali ya yang kenceng jadinya bisa ngelewatin gitu. Oke. Ini nih Kak ada pertanyaan. Mm-mm. Dari proses pendaftaran sampai diterima rata-rata prosesnya berapa lama Kak? Paling cepat berapa lama? Dan paling lama berapa lama? Oke, intinya berapa lama ya? Berapa lama ya kalau mengacu pada tes yang 2019 mungkin nggak lama ya. Tesnya 2019, baru baru resmi masuk tuh 2021 loh. Jadi lumayan 1 tahun lebih baru bisa masuk gitu. Jadi kalau mungkin sesuai dengan apa ya, timeline-nya yang seharusnya seharusnya dalam dalam jangka waktu yang sama itu, misal tahun yang sama seharusnya udah bisa masuk gitu. Misalnya kalau tahun 2019 November atau Oktober gitu tesnya, berarti mungkin sekitar pertengahan 2020 harusnya udah masuk. Tapi ternyata karena pandemi jadinya dipotong. Jadi sekitar ya 3 sampai 6 bulanan lebih, mungkin sekitar itu ya. Tapi semua itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi sebenarnya nggak bisa dipastikan juga. Oke. Nah, tadi kita udah bahas yang SKD ya, Kak. Kalau Ya, dari ada TIU, TWK, mm-mm. sama TPA ya, Kak ya. Apakah yang Iya itu itu? tadi kan TIU, Oke. Nah, kalau menurut Kakak dari kan tadi kalau Kakak nekeninnya di yang TK ini ya, yang TWK. bagian TWK itu ya. Oke. Nah, lanjut nih ke yang seleksi kompetensi bidang ini berarti tergantung formasi, ngambil formasi atau gimana, Kak? Jadi sebenarnya waktu itu soal yang diberikan sebenarnya mix mix ya. Jadi karena masuknya aku bidangnya kesehatan, jadi masuk juga tuh kayak undang-undang tentang kesehatan, lalu peraturan Menteri Kesehatan seperti itu, lalu misalnya kayak tentunya tentang narkotik juga, tentang narkotika juga ada beberapa. Jadi mix tentang materi psikologi, tentang materi kesehatan secara umum, lalu tentang undang-undang juga ada beberapa, dan tentang narkotik gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh sih, cuman mungkin yang agak jauh tuh tentang yang kayak undang-undang sama materi-materi tentang peraturan menteri itu yang agak bingung sebenarnya pas di SKB. Tapi kalau untuk yang lain bisa, alhamdulillah. Berarti udah menjurus ke bidang masing-masing ya, Kak ya. Ya, Bagian SKB-nya, oke. Nah, kalau yang bagian SKB nih, yang bagian bidang, kalau kakak nemuin yang biasa ada kejeglong atau ada kesalahan itu di mana sih kak? Kalau orang-orang daftar itu di mana nih di SKB? di yang SKB-nya ya, yang bagian bidangnya. Oh, kesalahan. Karena ngerjain soal jadi mesti ada yang salah ya. Kalau ngerjain soal jadi mesti ada yang salah ya. Jadi ya normal aja gitu. Kalau kalau ngerjain benar semua jadi heran juga kan kalau benar semua. Jadi biasanya kadang kadang terlalu panik juga, kadang terlalu terpaku sama satu soal. Jadi soal-soal yang sulit itu dicari banget, tapi ternyata waktunya udah habis. Jadi nggak bisa efektivitas waktunya. Itu sih kesalahan yang biasanya dilakuin orang-orang. Jadi fokus untuk menyelesaikan satu soal, padahal harusnya bisa cari yang gampang dulu, baru nanti kerjain yang susah gitu. Biasanya itu sih kesalahan yang dilakukan orang-orang. Karena kalau aku metodenya kerjain dulu yang bisa, yang mudah, yang nggak membutuhkan waktu sampai berapa menit untuk ngerjainnya, sampai jadi cuma berapa detik udah dapat gitu, udah tahu jawabannya langsung aja dijawab. Tapi kalau yang nggak tahu atau masih bingung, ragu-ragu, aku skip dulu, aku tinggalin, kemudian nanti sudah sampai ke soal 100, aku kembali lagi ke soal-soal yang aku belum jawab gitu.
Kalau soal passing grade-nya tadi berapa ya Kak? Pas Kak Tiara tes nih berapa nih? Gimana Kak? Passing grade kalau nggak salah Tiara untuk tes. TIU itu. Eh, eh, Oh ini berarti kalau passing grade mainnya di yang SKD-nya ya Kak ya? Kompetensi dasar. iya, Begitu. Boleh dong Kak di-sharing? bentar ya Kak, aku lupa juga nih yang untuk yang syarat-syarat syarat-syarat ini ya, syarat-syarat SKB-nya. Kalau nggak salah sih kalau untuk TIU ya itu 65 kalau nggak salah. Itu 65. Jadi skornya harus di atas 65 itu. Waktu itu aku kayaknya nggak jauh-jauh dari 65 deh. Maksudnya nggak yang nggak yang expect buat tinggi-tinggi juga karena ya udahlah ini pertama kali coba aja gitu. Ternyata ternyata ini ternyata ada teman-teman yang bisa ngejawab nih. Terus untuk jadi 65 kalau nggak salah waktu itu aku sampai ke 70-an atau berapa gitu untuk skor TIU-nya, untuk skor TIU-nya. Jadi sebenarnya cukup cukup nggak yang terlalu tinggi sih, nggak yang terlalu tinggi sih. Jadi cukup pas-pasan passing grade banget gitu. Terus kemudian untuk TKP itu sebentar, itu 75. Lalu untuk sebentar ya, untuk TWK itu 90-an, 95 kalau nggak salah ya, gitu. Jadi Jadi beda-beda. ya, jadi beda-beda. Waktu itu yang paling tinggi aku ngedapatin skornya pas di TKP. TKP, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak kalau belum tamat kuliah dan ingin tes CPNS gimana? Bisa nggak ya nih? Belum Gimana, tamat Kak? kuliah, mau daftar Mm-mm. CPNS. Bisa, bisa, bisa banget. Tapi ngambilnya nanti formasi yang SMA. Jadi, kalau untuk yang belum masih misalnya masih semester 3 gitu, pengen nih pas banget lagi pembukaan, eh tapi belum lulus kuliah nih gimana dong? Nggak bisa dong, bisa. Tetap bisa ngambil formasi yang SMA gitu. Banyak beberapa eh, orang yang pas lagi kuliah ngambil formasi SMA. Jadi biasanya banyak formasi SMA tuh di Kemenkumham. Biasanya paling banyak itu di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM itu banyak formasi yang membutuhkan dari SMA gitu. Jadi jangan khawatir Boleh. teman-teman tetap bisa ikut. Nanti kuliahnya nanti bisa dilanjut ya setelah beberapa tahun di CMNS gitu. Oke, itu pertanyaan dari Kak Reza Iqbal sudah terjawab ya Kak ya. Oke. Nah, udah 30 menit nih. Nah, lanjut ini Kak, sedikit share tips sama triknya dong selagi apa orang-orang ini kan udah masih nyiapin ya. Boleh nih Kak Tiara nge-share tips dan triknya biar lolos. Ini kan Kak Tiara lolosnya one shoot ya, sekali tes ya Kak ya. Alhamdulillahnya gitu. Kalau tips and tricks ya, Iya, oke, tips and tricks pertama, restu orang tua, keinginan dan restu orang tua itu yang paling penting sih. Karena setelah kita berkeinginan tapi tanpa kayak orang tua nggak mengizinkan sih, kita nggak minta restu, nggak minta doa sama mereka, itu sama aja nol besar, sama aja nihil. Jadi tetap restu orang tua itu ya membantu sekali, membantu banget gitu. Selanjutnya latihan sih teman-teman, latihan. Misalnya teman-teman sekarang posisinya lagi bekerja ataupun lagi kuliah, sempetin waktu untuk latihan belajar dari mana aja. Gak mesti beli buku sih sebenarnya. Teman-teman kan banyak tuh buku-buku. Misalnya teman-teman eh, masih ada kebutuhan lain yang dan belum sanggup untuk beli buku, nggak apa-apa, belajarnya dari YouTube aja, dari YouTube ataupun dari buku-buku yang teman-teman punya aja kayak gitu. Jadi nggak mesti harus, oh aku harus beli buku ini, harus ikut les ini, kulis itu, nggak perlu. Tapi kalau teman-teman punya budget dan bisa dan sanggup, monggo silahkan gitu. Tapi nggak usah memaksakan diri yang gimana. Yang jelas teman-teman persiapannya
harus dirutinin aja belajarnya gitu, harus dirutinin belajarnya, dan jangan sampai nanti kelabakan pas ngerjain soal kayak aduh kemarin kemarin nggak sempat belajar nih, nyesel nih, jadi jangan sampai ada perasaan kayak gitu. Terus selain itu persiapan diri fisik juga penting, misalnya takutnya nanti kesehatan ya, misalnya kayak jangan sampai pas dekat-dekat hari H teman-teman sakit, demam kayak gitu dan sebagainya macamnya kayak itu. Usahakan dalam kondisi fisik yang optimal untuk mengerjakan soal kayak gitu. Terus persiapkan juga kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian kayak gitu. Pakaian, kemudian kemudian berkas-berkas yang perlu dibawa pas pada saat tes, biasanya itu seperti kayak KTP ataupun kartu peserta itu diminta untuk bawa. Kemarin ada beberapa yang kayak lupa atau gimana gitu, jadi pulang dulu. Itu kan jadi kayak wasting time ya buat teman-teman. Jadi kayak panik gitu pas hari H, jangan sampai. Dan jangan panik, tetap tenang dan berdoa. Itu sih. Oke. Ini Mm-mm. kita udah mau 30 menit lebih ya Kak ya. Ada nggak? Ya kayaknya rame ya komentarnya. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah ikut meramaikan ya. Ini Kak, ada closing statement nggak untuk kita yang baru mau cuma kepikiran dan juga yang belum daftar nih, ada ini nggak apa kata-kata motivasi buat kita nih biar kita bisa Aduh, motivasi. fokus. Motivasi, closing statement. Em, Closing statement. Jadi buat teman-teman yang memang pengen pengen niat dari hati atau pengen jadi CPNS, ya udah silakan berjuang gitu. Tapi kalaunya nggak, maksudnya kalaunya nggak niat atau kayak gimana, maksudnya jangan ngelakuin sesuatu hal itu setengah-setengah gitu. Harus full niatnya. Jadi usahakan apapun yang teman-teman lakukan itu harus niatnya, harus ridho dulu Allah, ridho orang tua. Itu sih yang paling ditekanin karena itu yang kerasa banget sampai akhir gitu, sampai teman-teman bisa diterima. Jadi banyak-banyak minta doa sih kalau aku, doa restu usaha, itu sih kalau aku buat teman-teman yang misalnya pengen banget tahun ini bisa lolos gitu. Jadi eh jadi sama jadi setiap orang tuh punya timeline masing-masing, punya waktunya masing-masing. Misalnya teman-teman ada tahun kemarin misalnya gagal, sempat gagal, jangan patah semangat, tetap aja tetap coba lagi dan direview kembali. Oh, aku kurangnya apa ya? Aku aku harus nge-upgrade apa lagi ya? Itu sih kalau dari aku. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Mutiara Rizka Bahar sudah ngasih kita Iya, sedikit sama-sama. pendaftaran sampai akhir ini ya Kak ya. Akhir pengurusan berkas ya sampai pengumuman ya, intinya seperti itu. Nanti insya Allah share apa dari Instagram live ini aku akan save. Nanti kalian bisa lihat. Insya Allah kalau nggak di Instagram ya di YouTube insya Allah. Oke, terima kasih banyak Kak Mutiara Rizka Bahar sudah meramaikan di acara Fartalk yang mungkin ini masih sangat dini di volume 1. Iya, Mohon doanya untuk kita yang sedang berjuang ya, sedang berjuang mungkin ada banyak yang mau daftar CPNS. Doanya semoga kita lolos gitu ya Kak ya. amin, amin. Wah, ada Kak Suhijrah. Suhijrah Widodo, senior saya. Ya, Bang Dong. Ya, oke, kita Iya, akhiri Kak ya sesi live Instagram kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang Kak Mutiara Rizka Bahar share ini bisa bermanfaat untuk semua yang nonton. Dan terima kasih juga buat amin, amin. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata dan kurang kurang kurangnya itu dari saya dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih buat teman-teman udah stay mantengin Oke, live kita. makasih banyak Kak Tiara. Terima kasih juga buat teman-teman yang ikutan komen yang belum kebaca sama saya sendiri, mohon maaf. Dan insya Allah kita akan lanjut di sesi Fartalk yang selanjutnya. Insya Allah temanya kita mengangkat tentang kedokteran ya. Insya Allah bersama ada masih rahasia. Masih Insya rahasia ya, Kak ya. uh, insya Allah daging banget gitu ya kak ya kata kata kak Tiara ya. Oke kita akhiri Iya. ya kak ya.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.